Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai rapat ini, saya cek kehadiran dulu. Ada Mas Gilang Nur Iksan sebagai manajemen produksi, kemudian ada Muhammad Syukur Ramadan sebagai manajemen keuangan, dan Muhammad Rihan Dewana sebagai manajemen pemasaran. Ya, sebelumnya kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya. Karena meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung untuk mengadakan rapat di hari ini, namun kita masih bisa melakukan rapat melalui Zoom. Ya, sebelumnya kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang akan disampaikan oleh Mas Gilang Nur Iksan selaku manajemen produksi. Dipersilahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya selaku dalam bagian manajemen produksi akan menjelaskan beberapa hal. Ya, yaitu di sini ada produk kita. Produk kita ini adalah parfum. Nama produk dari yang kita buat ini nama mereknya Fresh All Day. Jenis produknya ini peruntukannya untuk pria nih. Ini parfum pria. Jenis perusahaannya pedagang. Slogan dari produk kami smell so good and fresh every day. Di sini saya akan menjelaskan beberapa analisis, yaitu analisis SWOT. Yang pertama itu S. S itu artinya strength atau kekuatan. Jadi yang pertama kualitas produk dengan bahan yang aman. Yang kedua harga pasar yang terjangkau. Yang ketiga produk berkualitas. Yang keempat memiliki aroma harum dan tidak menyengat. Dan yang kelima meningkatnya penjualan dengan promosi. Lalu yang kedua ada weakness. Nah, weakness ini artinya kelemahan. Ya, ada beberapa kelemahan juga dari produk kami, yaitu yang pertama produk baru dan tidak memiliki pasar. Yang kedua belum mencapai produk besar. Yang ketiga banyak pesaing, dan yang terakhir bahan baku relatif mahal. Lalu yang ketiga ada opportunity atau peluang. Ada 3 peluang, yaitu yang pertama banyak pria yang membutuhkan aroma untuk kesegaran tubuh dan membuat lebih percaya diri. Lalu yang kedua banyaknya konsumen karena ingin tampil lebih rapi dan wangi. Dan yang ketiga menjadikan peluang bisnis yang menjanjikan. Ada juga di sini threat. Threat ini artinya ancaman. Ada 3 ancaman. Yang pertama banyaknya pesaing yang semakin meningkat. Yang kedua kurangnya kepercayaan konsumen, dan yang ketiga persaingan harga. Nah, mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Mas Gilang atas penyampaiannya. Kemudian bisa dilanjut untuk manajemen keuangan, yaitu Mas Yusuf. Dipersilakan untuk menyampaikan hasil kerjanya. Baik Pak, saya akan melanjutkan divisi keuangan. Saya sebagai ketua divisi keuangan akan menjelaskan beberapa data yang telah saya susun.
bisa mengambil satu biji dengan isi 60 ml. Sebagai berikut, 20.000 dikalikan 1.000 biji menjadi 20 juta, dan satu biji diisi 100 ml harga 35.000 dikali 1.000 biji sama dengan 35 juta. Jadi total biaya produksi 20 juta ditambah 35 juta sama dengan 55 juta. Untuk harga penjualan satu pieces 60 ml kita hargai 35.000 dikalikan 1.000 pieces menjadi 35 juta. Dan untuk satu pieces ukuran 100 ml kita jual dengan harga 65.000 dikalikan 1.000 pieces menjadi 65 juta. Total pendapatan dari penjualan ini adalah 35 juta ditambah 65 juta sama dengan 100 juta. Untuk laba kotor kita bisa memperoleh dari total penjualan 100 juta dikurangi total produksi 55 juta. Kita bisa mendapatkan laba kotor sekitar 45 juta. Untuk laporan yang selanjutnya, laporan rincian biaya promosi. Yang pertama, laporan untuk iklan papan reklame. Kita membutuhkan biaya sekitar 5 juta. Yang kedua, untuk stand, kita membutuhkan biaya sekitar 7 juta. Untuk iklan media sosial, kita membutuhkan biaya sekitar 3 juta. Dan untuk SPG ada 3 orang, kita membutuhkan 2.400.000. Jadi semuanya di total sekitar 17.400.000. Baik, itu data yang bisa saya sampaikan dari bagian divisi keuangan. Silakan untuk dilanjutkan, Pak. Baik, terima kasih Mas Yusuf atas penyampaiannya ya, dari divisi keuangan, mulai dari biaya produksi, biaya total penjualan, kemudian laba kotor yang telah didapatkan. Baik, terima kasih penjelasannya untuk Mas Yusuf. Sekarang dipersilakan untuk divisi pemasaran, yaitu Mas Rihan, untuk melaporkan hasil kerjanya. Baik. Di sini saya sebagai divisi pemasaran akan menyampaikan beberapa hal, yaitu pertama, promosi penjualan secara offline dan online. Secara offline yaitu reklame dan brosur. Secara online YouTube, Twitter, Facebook, Instagram. Nah, di sini ada data promosi secara online. Pengunjung dalam promosi online sebanyak 50.000 dan dilihat sebanyak 70.000 dan waktu melihat sebanyak 3 menit. Nah, di sini ada diagram visit dan page view. Pada bulan pertama sampai ke bulan keempat, pengunjung dalam promosi secara online semakin menurun, dan bulan pertama sampai ke bulan kelima dalam promosi online dilihat semakin meningkat. Average dan selanjutnya yaitu average time speed, tahu waktu yang dilihat dalam promosi online, yaitu pada bulan kedua mengalami penurunan dan bulan keempat meningkat, dan ke bulan kelima, minggu kelima yaitu menurun.
aplikasi online paling tinggi dalam promosi yaitu IG, Instagram, yang kedua YouTube, yang ketiga Twitter, yang keempat Facebook. Nah, di sini kami sebagai divisi pemasaran melakukan survei, yaitu 58% itu percaya terhadap produk, yang 23% ragu-ragu, 10% tidak percaya, 9 itu netral. Selanjutnya, di sini kami dalam penjualan dengan pasar secara online, yaitu Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan Lazada. Nah, di sini adalah data penjualan secara e-commerce. 58 dari Tokopedia, 39% Bukalapak, 40 dari Lazada, 51% dari Shopee. Nah, ini 50% orang yang membeli produk secara online, itu secara online, yaitu penjualan toko-toko secara offline, yaitu Carrefour, Alfamart, dan Indomaret. Data secara Carrefour sebanyak 200 penjualan page, Alfamart 55 page, Indomaret sebanyak 650 page. Sekian data dari divisi pemasaran yang saya sampaikan. Terima kasih atas penyampaiannya dari Mas Rihan, kemudian untuk semuanya yang telah menjabarkan sesuai dengan divisinya masing-masing. Namun perlu diingat kembali, kita harus selalu tetap mempertahankan kualitas produk, kemudian malah bahkan harus meningkatkannya dan menjaga kepercayaan konsumen agar produk kita tersebut bisa mencakup pasaran yang lebih luas. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ferdi Putra Darmawan selaku direksi dalam perusahaan ini menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk anggota-anggota yang telah hadir dan memberikan penjelasannya. Cukup sekian dan kita tutup dengan bacaan Abdallah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.